Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah Pendidikan Pancasila di pertemuan keempat dengan materi Pancasila dalam Dinamika Ketatanegaraan Republik Indonesia. Ada beberapa outline atau topik yang akan sedikit saya bahas di dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah Pancasila dalam Dinamika Ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila dari orde konstitusional, baik itu orde lama, orde baru, asas tunggal Pancasila, dan orde reformasi. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama adalah Pancasila dalam dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa dapat kita lihat mulai masa di mana berdirinya Pancasila yang diusulkan oleh BPUPKI, di mana di dalamnya terdapat usulan-usulan pribadi. Salah satunya adalah Muhammad Yamin dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945 yang merumuskan 5 dasar sebagai berikut: pri kemanusiaan, pri kebangsaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kelima sila yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin di atas menurut pernyataannya adalah berakar dari sejarah, peradaban, agama, dan kehidupan ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Selanjutnya, rumusan Pancasila secara resmi diterima sebagai dasar negara dan pernah ditetapkan dalam beberapa dokumen sebagai berikut. Yang pertama adalah rumusan pertama yaitu Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Rumusan yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan ketiga, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949. Yang keempat adalah Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara yang pada 15 Agustus 1950, dan rumusan kelima merupakan rumusan kedua yang dijiwai oleh rumusan pertama. Ini merujuk pada Dekret Presiden 5 Juli 1959. Jadi rumusan pertama adalah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 ya. Sistem ketatanegaraan Indonesia dalam penjelasan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Itu artinya negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi aturan hukum karena hukum sebagai pengontrol sosial ya. Nah, ini adalah unsur-unsur negara hukum yang bertumpu pada ideologi Pancasila ya. Jadi unsur-unsur negara hukum yang bertumpu pada ideologi Pancasila. Yang pertama adalah pemerintahan negara berdasarkan hukum. Sistem pembagian kekuasaan negara yang bertumpu pada asas kerukunan dan gotong royong. Negara memiliki kewajiban untuk menegakkan prinsip negara ketuhanan. Negara memiliki kewajiban untuk menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Negara memiliki kewajiban untuk menegakkan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam rangka pembentukan hukum negara. Prinsip partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, prinsip musyawarah dan kepentingan umum dikedepankan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, sistem pengawasan dan pertanggungjawaban publik atas penyelenggaraan pemerintahan, sistem peradilan yang bebas dan independen, dan yang terakhir adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia atau hak-hak konstitusional warga negara berdasarkan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi. Oke ya, ini kita lanjut ke topik selanjutnya yaitu Pancasila Orde Konstitusional. Yang pertama adalah Orde Lama ya. Terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Yang pertama adalah pandangan yang memenuhi anjuran Presiden Pemerintahan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara.
Pandangan yang menyetujui, yang kedua adalah pandangan yang menyetujui kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa cadangan. Artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Ya, ini adalah paradigma ya Pancasila yang dipahami oleh pada masa Orde Lama. Tetapi kedua pandangan besar ini ya yang terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden, namun kedua usulan ini tidak mencapai quorum keputusan sidang konstituante. Oke, selanjutnya adalah dekret presiden yang disetujui oleh kabinet tanggal 3 Juli 1959 yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17 di depan Istana Merdeka. Dekret tersebut ya isinya adalah pembubaran konstituante, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Jadi ada tiga inti dari dekret presiden ya. Yang pertama adalah pembubaran konstituante, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, sedangkan di masa Orde Baru, Pancasila ini dijadikan sebagai political force di samping sebagai kekuatan ritual. Begitu kuatnya Pancasila digunakan sebagai dasar negara, maka pada tanggal 1 Juni 1968, Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak loyo. Selanjutnya, pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai negara, yaitu yang pertama, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita lanjut ke asas tunggal Pancasila. Dalam pidato kenegaraan di depan DPR RI tanggal 16 Agustus 1982, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai penerapan asas tunggal Pancasila atas partai-partai politik. Dan sesungguhnya gagasan ini bukan gagasan baru, karena tahun 1966 sampai 67 sudah terdengar gagasan untuk mengasas tunggalkan partai-partai politik ya. Dan ini kalian bisa lihat ya bahwa ini ada apa ya namanya ketidaksetujuan ya. Di sini Nahdlatul Ulama melawan Pancasila sebagai asas tunggal dalam sidang umum MPR 1978 saat membahas GBHN ya. Karena dua hal. Yang pertama, mensejajarkan aliran kepercayaan dengan agama-agama resmi. Program indoktrinasi Pancasila sebagai ideologi negara yang berujung pada asas tunggal Pancasila ya. Di sini ada Kiai Bisri Saturi, tokoh penting Nahdlatul Ulama, memandangnya sebagai ancaman terhadap status Islam sebagai agama dan memprotesnya dengan keras. Alih-alih ketidaksenangan kalangan Muslim terhadap Pancasila itu sendiri, penolakan ini terjadi lantaran konsep relativisme agama, bahwa semua agama yang diakui sama benarnya dan sejajar dengan aliran kepercayaan yang terkandung dalam program indoktrinasi tersebut ya. Nah, ini ada proses mediasi antara Islam dan Pancasila, dan tahun 1980-an Kiai As'ad Syamsul Arifin dari Nahdlatul Ulama memulai proses mediasi antara Islam dengan Pancasila. Dan pada tahun 1984 Muktamar NU ke-27 di Situbondo menyatakan Nahdlatul Ulama resmi mendukung Pancasila sebagai prinsip dasar kebangsaan. Oke, kita lanjut di Orde Reformasi ya. Di Orde Reformasi, Pancasila pada era reformasi ini pada awalnya memang tidak nampak suatu dampak negatif yang berarti ya. Jadi pada awalnya tidak nampak nih dampak negatif ya. Namun semakin hari dampaknya makin terasa dan berdampak sangat fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia.
Dalam kehidupan sosial, masyarakat kehilangan kendali atas dirinya. Akibatnya terjadi konflik-konflik horizontal dan vertikal secara masif dan pada akhirnya melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Oke ya. Eh, oleh karena itu di Orde Reformasi ya, peranan Pancasila itu sangat penting. Yang pertama adalah sebagai paradigma ketatanegaraan, terus sebagai paradigma pembangunan nasional bidang sosial politik, dan yang terakhir adalah sebagai paradigma pembangunan nasional di bidang ekonomi. Oke ya, itu saja materi untuk pertemuan kali ini. Saya harap kalian tidak puas dan kalian bisa menggali lebih dalam atau mengeksplor lebih dalam, baik itu dari modul-modul yang saya upload maupun dari referensi-referensi lain. Tetap semangat, jalani proses, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.